حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. KTP mana KTP? KTP biar mana? Banjarmasin. Begana biar di Jakarta. Berapa bulan biar paling lawas sama biar begana di sana bawa usaha biar 2 tahun bila dirajia orang dapat KTP biar masih Banjar. Ditangkap orang kan? Lah, tangkap orang. Kenapa? Biar lain ahlinya bukan orang sana. Lain orang sana cuma KTP-nya begana di sana, KTP-nya bukan KTP sana. Apalagi biar kalau di luar negeri paling lawas banget 3 bulan bawa biar KTP biar ke sana, paspor biar ke dada bawa sana. Oh, dibulihkan orang. Kenapa? Bukan ahlinya, bukan penduduk sana. Mau masuk surga? Mana KTP-nya? Mana tandanya biar tadi itu penduduk ahli surga? Tanda-tanda penduduk ahli surga: sholat 5 waktu dijaga, puasa dikerjakan, zakat ditunaikan, bakti kepada orang tua dilaksanakan, kepada guru taklim, kepada orang soleh cinta, ke majelis taklim rajin untuk turun. Ini ahli surga. Kalau ahli surga, malaikat rokib yang ada di kanan dia ini mengulahkan KTP-nya lagi. Jangan tertinggal karena alamatnya. Ini mengulahkan lagi KTP-nya ahli surga. Kalau dia meninggalkan kewajiban, hobinya melakukan kemaksiatan, maka malaikat atid mengulahkan lagi KTP dia ahli neraka. Ini berdua ini ulah tugas nih. Berdua ini tugasnya mau pakai pian sampai kepada sakaratil maut, sampai kepada terakhir hembusan nafas kita. Makanya Rasulullah SAW, finisnya orang nama ucapkan terakhir nihayah, kata Habibullah Al-Haddad, dengan kalimat La ilaha illallah. Itulah orang-orang yang sudah mendapatkan daripada kebaikan zahir wa batin. Wa thamaratuhal batinah wa dhahirah qawlu la ilaha illallah. Habibullah Al-Haddad, buahnya daripada semuanya itu zikir yang kita amalkan adalah kalimat la ilaha illallah. Itu puncaknya. Makanya kemarin itu sempat ada viral videonya ketika Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang ada di Tarim Darul Mustafa, beliau mengunjungi Malaysia, kemarin datang ke Malaysia. Ketika beliau membuka sesi tanya jawab, biasa ada orang yang bertanya. Orang-orang yang semua daripada ajar kita audiens ini atau orang-orang yang mendengar ini dari segala keadaan orang itu ingin bertanya kepada Habib Umar. Ternyata ada salah satu orang pemimpin atau pimpinan atau ketuanya daripada LGBT. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan. Nah, di Malaysia tanya dia sama Habib Umar, Beb, kata dia, secara ringkasnya, kata dia, wahai Habib Umar, apakah kami ini benar-benar seperti orang yang dituduhkan menjadi ahli neraka? Apakah kami ini orang terlaknat? Apakah kami ini orang yang... Nah, kata Habib Umar. Dia bertanya kepada Sayyidil Habib Umar. Apa dijawab oleh Habib Umar? Dijawab oleh Habib Umar, tidak ada yang berhak satupun daripada manusia untuk mencap atau menjas seseorang itu menjadi ahli neraka. Tidak ada. Yang bisa menyebutkan orang itu menjadi orang ahli surga, ahli neraka, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kata Habib Umar, orang itu akan hidup ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah adalah selalu dia mengerjakan kebaikan.
terus aja kerjakan kebaikan. Nanti pada puncaknya orang tersebut adalah akhir ketika dia dicabut umur oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia menjadi orang yang beriman apa tidak. Jadi kayak apa aja keadaan kita, tetap aja kerjakan terus kewajiban, jangan ditinggalkan. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, zikir, kewajiban apa, puncaknya nanti Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah akan memberikan, itulah penentuannya nanti. Jangan sampai kita menjadi ahlul Quran, orang nang hafal Al-Quran, orang nang mengerti Al-Quran, orang nang memakai lawan agama, cuma di akhir hayat tidak meyakini kepada Allah, dikeluarkan daripada Islam. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi terus nih kita dengan amal tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Diberikan contoh oleh Habib Umar. Ada di satu daerah orang yang hobinya tadi itu merampok. Merampok. Cuma kepala rampok ini ketuanya merampok. Hobinya apa? Berpuasa. Jadi wayahnya dia merampok. Yang dirampok ini ada membawa makanan. Habis saya makan anak buahnya tadi lawan makanan tadi yang dirampok tadi. Duitnya diambil, makanan dimakan. Dijuluk lawan ketua perampok, jadi ketua perampok lah ini shaim. Aku puasa. Ketua perampok cuma puasa. Jadi ketua perampok aku biar aja sudah gawian nangkainya cuma puasa barang yang aku pakai. Masya Allah. Jadi kita harus punya nih apa yang kita bawa ini tadi deh. Jadi tentang kewajiban, tetap kewajiban dikerjakan. Padahal gawian merampok. Tetap aku di sini tidak masalah puasa, karena pokoknya aku tetap puasa. Kalau merampok tetap merampok. Sudah berapa puluh tahun merampok sudah. Ternyata ketika itu bertemulah orang-orang yang dirampok tadi lawan ketua perampok. Ini di mana bertemu? Bertemunya di Masjidil Haram dalam keadaan haji, dalam keadaan berhaji. Maka bingung ini yang dirampok tadi bingung, makanya ketua perampok kenapa jadi berhaji? Lalu kata dia apa? Iya, aku sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau jadinya dapat hidayah dari Allah. Walaupun gawiannya apa? Tetap kerjakan kebaikan. Tetap kerjakan kebaikan. Nah, di situ tadi. Jadi ini ahlun nihayah. Jadi kadang-kadang orang pun yang berhak, siapapun tidak boleh mengecilkan daripada yang lainnya. Di dalam perkara-perkara. Jadi bagaimana? Terus anjurkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang muslim. Adapun urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Abdul Haddad, siapa orang yang ingin mendapatkan sir tariqah akan mendapatkan sir rahasia daripada jalan, dan dia nanti ketika mendapatkan sir tersebut akan yukashif bi syai'in min anwa'il haqiqah. Sudah benar-benar dia berjalan, maka dia akan mendapatkan benar-benar hakikat daripada zikir yang dia baca. Falyaqif ala dzikir lillahi ta'ala biqalbin hadir. Maka benar-benar kita tadi itu berzikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Wa adabin wafir, dan adab yang benar-benar sempurna. Kita benar-benar beradab lawan Allah, benar-benar berzikir dengan hati yang hadir. Wa iqbalin shadiq, penghadapan yang benar kepada Allah. Wa taujihin khariq, sama artinya, wa taujihin khariq. Jadi benar-benar intinya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada tujuan yang lain kecuali mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Famajtama'at hadhil ma'ani li syakhsin, dan tidaklah terkumpul ini semua, hatinya hadir, zahirnya dibaca, hatinya hadir benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kushifa bil malakutil a'la, kecuali orang ini akan dibukakan kasyaf oleh Allah, akan dibukakan daripadanya segala perkara-perkara yang hal gaib, bahasanya hal gaib
yang tinggi. Artinya sesuatu perkara yang kadang mungkin disaksikan oleh manusia. Wa qala atruhu hagaigal alam. Nah, begitu juga akan naik daripada ruhnya kepada hakikat-hakikat al-alam. Al-alamul asma. Oh, ini terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Ini hanya orang-orang yang benar-benar dalam zikir, dia akan mengetahui rahasia ini tersebut. Nah, jadi kita kadang-kadang bisa menggambarkan hal ini. Tidak bisa kita menggambarkan kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan rahasia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir tadi. Wa syahadat ainu sirrihil jamal, dan menyaksikan dia dengan mata rahasia. Mata rahasia itu artinya sanubarinya al-jamala al-aqdas al-a'ma, daripada keindahan yang suci, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya hakikat sebenarnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi yang sebenarnya bisa menyaksikan daripada hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak lantas dipandang oleh mata. Nah, di sini makanya di dalam Al-Quran itu pertama disebutkan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Alif lam mim Allahul murad bimaksudih, bimuradih. Allah yang mengetahui dengan makna alif lam mim. Apa? Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab, tidak ada yang ragu, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dari kitab la raiba fi. Apalagi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Jadi kita disuruh sebenarnya pertama daripada perkara iman itu adalah beriman dengan hal gaib yang tidak kasat lewat mata kita. Nah, artinya al-ghaib itu bukan yang tidak ada, bukan yang tidak bisa diraba dengan panca indera, itu namanya al-ghaib. Nang kadang hawa kita mendengar, nang terhalang mata kita memandang, bahkan yang tidak terlintas dalam hati kita itu adalah hal gaib. Orang kalau benar-benar zikirnya hadir, galabnya hadir, wafir, maka kusyifa, akan terbuka semuanya hal yang gaib di dalam hatinya, walaupun dia tidak menyaksikannya. Hijabnya terbuka. Ketika ditanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali, apabila nampak olehmu Rabbul Izzah, dan Rabbul Izzah, wahai Sayyidina Ali, bilanya nampak lawan pian bahasa kita, zatnya Allah nampak langsung ujar Sayyidina Ali, apakah bertambah keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayyidina Ali ditanyai, ya Allah. Apa ujar Sayyidina Ali? Mazdadtu imanan, ada bertambah imanku ujar Sayyidina Ali. Iya nih, kalau misalkan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah iman dia bertambah yakin? Pasti bertambah yakin. Kenapa? Karena sudah melihat. Sayyidina Ali, seandainya nampak bagiku dibukakan hijab untuk melihat zatnya Allah, mazdadtu imana, kada bertambah sedikit pun keimananku, Sayyidina Ali. Artinya apa? Imannya pol sudah. Pol sudah imannya. Kenapa? Yang memenuhi ini adalah zikir kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, maka orang akan mendapatkan sir rahasia yang akan membuka semuanya daripada hal gaib. Bahkan dikatakan orang itu kalau sudah mau meninggal dunia, sudah masuk tanda-tanda akan dicabut roh, maka orang ahli surga akan dinampakkan oleh Allah di mana tempat dia akan kembali nanti.
Apakah dia mendapatkan isyarat ya, menjadi orang yang senyum aja anak meninggal itu ya? Kenapa? Ditampakkan baginya sudah sorga. Atau orang yang selalu sedih hendak meninggal, kenapa? Ditampakkan baginya sudah neraka Allah SWT. Itu semua akan dibuka oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mulazamatul zikir. Benar-benar dia mendapatkan sir daripada zikir kepada Allah SWT. Apalagi kasyaf bil makhluk. Itu gampang bagi orang-orang soleh. Hanya bapak Ikam datang mulai pasar kan di sini. Kenapa sih bisa tahu lah? Itu gampang bagi orang saleh. Itu derajat orang wali paling kecil itu adalah kasyaf bil makhluk. Kasyaf lawan makhluk itu derajat wali paling kecil. Dan derajat wali yang paling tinggi itu adalah mukasyafah bil malakut. Dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara nan gaib. Makanya kata Rasulullah SAW, tahulah biar lawan surga, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Bahkan nikmatnya surga itu karena bisa dipandang lawan mata, karena pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati. Nah, itu puncak kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu diberikan adalah kepada orang-orang yang benar-benar mukasyafah bil malakut. Dia benar-benar akan masuk di dalam surga nanti, menyaksikan daripada hal gaib yang wajib diimani. Surga adalah hal gaib yang wajib diimani. Neraka adalah hal gaib yang wajib diimani. Para malaikat adalah hal gaib yang wajib diimani. Ada nanti sini yang bisa bertamuan non malaikat lah. Cuma termasuk rukun iman adalah beriman dengan para malaikat. Nah ini orang-orang yang benar-benar nih, mudah-mudahan dia jangan sampai doakan, mudah-mudahan seberataan jangan sampai bertamuan lawan malaikat Malik. Kenapa? Malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Dan mudah-mudahan dia seberataan kita tatamu lawan malaikat Ridwan. Kenapa? Malaikat Ridwan penjaga surga. Malaikat Ridwan ini diciptakan di dalam riwayat disebutkan senyum aja terus. Kenapa? Yang disambut masuk ahli surga. Malaikat Malik ini mukanya bahasanya keras. Berarti hati-hati di sini dong, pindah peramutan aja ya. Ada mau senyum, pacangan tetamu lawan malaikat Malik. Masya Allah. Jadi ini hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib yang wajib diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Disebutkan dengan amalnya, mengimani dengan hal yang gaib yang disebutkan di dalam rukun iman. Beriman kepada Allah. Nah, karena harus melihat lawan Allah. Ini ada bu ajaran-ajaran dan hajar. Ditakuninya biar gak bisa hadap sudah nanti. Jadi syahadat, apa arti syahadat itu? Menyaksikan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bujur kelak bersaksi. Ditakuninya biar gue bila-bila kamu menyaksikan Allah jadinya. Nah, paham lah. Ini orang kada mengerti dengan keimanan bil ghaibi. Yang wajib di dalam rukun iman, beriman kepada Allah. Apa arti iman? Iman itu adalah tasdiqan biqalbi, yaitu adalah membenarkan dengan hati, bukan dengan mata. Ini banyak orang malah ini biar masuk salah pengajian lah, ditakuninya biar dan bersahadat ulang jadinya. Kenapa? Karena kan kada menyaksikan lawan Tuhan. Ini banyak pengajian yang ini, hati-hati biar inilah. Ini orang yang salah memahami dalam agama. Ilmu sabuku tadi. Ini sabuku ini kita bukunya nah ajarannya bila lain pada bukunya, tak pakai buku yang lain salah jadinya. Inya ada soal jawabannya dari inya juga. Nah, itu ilmu sabuku namanya. Lalu pada bersembahyangan lagi, mencari Tuhan aja hari-hari itu. Tuhan nanti dicari. Masya Allah.
Padahal orang menyaksikan itu kadang harus melihat. Kenapa? Mata kita ini terbatas melihatnya. Nah, inilah namanya iman bil ghaibi, dengan yang gaib. Biar jangankan melihat Allah Ta'ala, menyaksikan Allah, nang di belakang temboknya jelas siapa berdiri kita tahu. Di dalam mobil itu siapa yang ada di dalamnya nggak ngerti. Nah, di dalam perut nih. Nah, contohnya orang tuh kalau sudah kawin, hanya kawin, berhubungan suami istri, tiba-tiba perutnya belamak. Takuni bang? Kalau ditakuni rata-rata orang nih, ditakuni orang hanya kawin, ya, hanya kawin. Berapa bulan setelah itu istrinya perutnya belamak, gemuk. Apa jawaban dia kira-kira? Hamil saja. Lawas dihadangi. Sekalinya kadang melahirkan. Kadang melahirkan. Apakah dengan gemuk tadi harus ada bayi di dalam perutnya? Kenapa Pian meyakini kalau ulun sebut angka itu aja tuh, Pian langsung menyambat hamil. Padahal Pian menyaksikan dalam perutnya ada bayi. Itu tandanya kita kadang harus menyaksikan Allah Ta'ala itu dengan mata kita. Kenapa? Karena mata kita ini terbatas. Makanya kata kita ini tafakur, nanti ada bab tafakur adalah fi af'alillah, carilah daripada af'alnya Allah, itu tanda. Dan ya kan bang, sedunia ini siapa yang bisa mengulah langit? Nah, adalah bisa mengulah gedung, ulahkan langit, pulang tandingan pada Allah ini. Nah, ini suatu tanda. Kalau ditanya siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yu'minuna bil ghaibi, itu adalah tanda kita beriman kepada gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada tandanya, nah tandanya ada nih, belamak, ibah kawin pulang, berarti hamil. Padahal kita kadang menyaksikan dalam perutnya itu ada bayi. Nah, kalau misalkan dikatakan semacam itu, harus menyaksikan. Kasihan orang nang buta. Nah, orang buta kayak aja menyaksikan, matanya aja kada melihat. Jadi iman itu bukan dengan panca indera semuanya, adapun tasdiqan biqalbihi, membenarkan atau meyakini dengan hatinya. Nah, disitulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada qadar, qadar, ketentuan dari Allah, yang baik dan buruk datangnya semua dari Allah. Nah, ini tuntutan bagi kita. Yang baik, yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu iman adalah bil-ghaib. Nah, orang yang benar-benar sudah di dalam hatinya tertanam kalimat la ilaha illallah, orang yang benar-benar memaknai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka dia akan mendapatkan daripada perkara tadi, akan membuat rohnya itu mendapatkan hakikatil alamil asfar. Ini bagian roh. Ada jasad paling jauhnya, tempat tinggalnya nanti ada di alam kubur jasad. Ayo perjalanan dulu ke Surabaya, ke Jakarta, ke sini. Nah, ini roh, jasad. Paling akhir jasad ini ada di mana? Dalam kubur. Habis. Tulangnya aja kan habis. Berataan habis. Nang berjalan ini nama siapa yang berjalan kena? Roh yang berjalan, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah roh, yaitu nafsu al-mutmainnah yang baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang nang baik, nang rohnya nang baik, nang dituntun lawan zikir kesehariannya, dia akan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ridha, dan dia diridhoi oleh Tuhannya. Nah, ini penting. Ya, makanya bigal bin Salim dikatakan, ya,
Dengan hati yang selamat, itu ruh yang selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang menjaga tadi dibukakan daripada hal gaib, kusyifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuha gaikal alamil asfa. Kenapa dia mendapatkan hakikat? Dengan kebaikan rohnya tadi yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahadat ainu sirrihil jamal al-aqdas rahmah. Nah, setelah itu ainu sirrih, bukan ain, bukan mata daripada pandangannya, ainu sirrihi, pandangan mata rahasia daripada ruh tadi, dia akan mendapatkan pandangan yang paling indah selama dia hidup, yaitu yang paling tinggi, paling suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa menyaksikan kepada Allah, dia akan bertemu kepada Allah, dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Banyak kata mana ainun ra'at ala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Bahkan dalam lintasan hati dia kada terlintas kayak apa kena dalam surga, kayak apa bertemu lawan Allah, itu kada terlintas. Nah, cuma jangan digambarkan Allah itu dalam surga, bertemu Allah di surga. Bukan, itu tidak bisa digambarkan oleh mata dan pikiran kita. Dan bukan Allah Ta'ala itu bertempat di surga, cuma tempat pertemuan kita dengan Allah di surga. Bukan Nabi Musa itu bertemu mendengarkan kalamnya Allah di Tursina, cuma tempat Nabi Musa ingin melihat Allah di Tursina. Bukan Allah itu berada di di Sidratil Muntaha, cuma Rasulullah menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya di Sidratil Muntaha. Allah Maha kuasa, mukhalafatuhu lil hawadith, tidak ada samanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segala perkara-perkara yang baru. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada satu pun sesuatu. Nah, ini iman yang betul-betul kita jaga. Jadi jadi ulama apa? Itu tuh semua yang kita pelajari tadi tentang ilmu tauhid, tentang roh kita yang kesini, yang kesana, yang perlu kita bimbing ruh kita tadi, itu semuanya itu dalam cakupan kalimat la ilaha illallah. Jadi puncaknya itu kalimat la ilaha illallah, nang dikelilingi lawan zikir kita fi kulli waktin, setiap waktu, wa fi kulli halin, setiap hal, wa fi kulli makanin, pada setiap keadaan, pada setiap tempat. Semakin banyak zikir yang kita amalkan, makin kuat la ilaha illallah. Makin kuat la ilaha illallah kita, makin tampak bagi kita segala yang gaib, dan makin mendapatkan kesempatan, kemungkinan kita bisa menyaksikan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah apa? Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'uh, ahabba liqa'ahu. Siapa orang yang cinta, senang, ingin bertemu kepada Allah, maka ketahuilah Allah juga senang, cinta, ingin bertemu kepada makhluk tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, bisa mulai dengan zikir, bisa selalu melazimkan zikir, membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'a syamil khairat di dunia wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi